City OTW treble. Fakta unik final Liga Champions Inter versus City. Gundogan sepakat ke Barca. Ivan Toney tak boleh main bola lagi. Thailand minta maaf. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Betapa teganya skuad Pep Guardiola ini menggasak tamunya Real Madrid dalam laga leg kedua semifinal Liga Champions yang dihelat di Etihad. Dengan skor mencolok 4-0 membuat The Citizens mulus melangkah ke final Istanbul melawan Inter Milan Juni nanti. Brace dari Bernardo Silva dan masing-masing satu gol dari Akanji dan Alvarez membuat King UCL Real Madrid pulang ke Spanyol dengan tertunduk malu. Kemenangan telak City atas Real Madrid membuatkan pasukan Pep Guardiola meraih treble winner musim ini semakin terbuka lebar karena mereka dalam waktu dekat akan segera mengunci gelar Liga Inggris jika mereka menang atas Chelsea di laga lanjutan Liga Inggris sebelum nantinya melawan MU di final Piala FA dan terakhir melawan Inter di final Liga Champions. Di final Liga Champions musim ini ada beberapa fakta unik kedua tim yang akan bertemu. Inter dan Manchester City sama-sama belum pernah bertemu di ajang resmi. Mereka hanya 2 kali bertemu di ajang persahabatan, yakni 2 kali pada 2011 silam. Pertemuan Pep Guardiola dan Simone Inzaghi sebagai pelatih pun juga baru pertama kali. Lalu, laga ini juga adalah pertemuan kelima kalinya wakil Inggris dan Italia di final Liga Champions. Enak aja mundur. Begitulah ucapan yang pantas menggambarkan pelatih Madrid Carlo Ancelotti. Pasalnya seperti dilansir Football Espana, pelatih asal Italia tersebut optimis ketika ditanya soal masa depannya pasca terbantai oleh City. Musim depan saya akan berada di sini lagi untuk berjuang memenangkan Liga Champions. Tidak ada yang meragukan saya. Saya pikir sikap Presiden Perez sangat jelas. Edin Dzeko memposting foto dirinya menggunakan seragam klub lamanya City dan klubnya saat ini Inter di media sosial pribadinya dengan caption "See you in Istanbul". FYI aja, Dzeko ini dulunya adalah mantan pemain City era 2011 hingga 2015. Ia kini akan bernostalgia dengan klub lamanya tersebut sebagai musuh di final Liga Champions. Dari sisa gelaran final sepak bola SEA Games, timnas Thailand yang bersikap brutal ketika itu melalui federasinya sudah resmi mengeluarkan permintaan maafnya. Tak lupa sikap Thailand itu juga banyak dikecam oleh warganya sendiri. Beberapa media lokal Thailand pun juga mengecam aksi tersebut. Kiper senior mereka Kawin Thamsachanan juga tak luput berikan kecaman terhadap aksi negaranya tersebut. Di sisi lain, buntut aksi pukulan dari salah satu staf official timnas Thailand kepada manajer timnas Sumarji akhirnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Staf official tersebut bahkan sampai nangis-nangis ketika menghampiri Sumarji setelah pertandingan. Ia meminta maaf atas tampolan yang dilakukannya tersebut. Real Madrid terancam pengurangan poin dan denda karena diduga melakukan pergantian ilegal saat mengalahkan Getafe 1-0 di La Liga. Menurut Mundo Deportivo, Getafe awalnya tak berencana mengambil tindakan pelaporan, tetapi lantas berubah pikiran. Jika Federasi Spanyol mengabulkan laporan Getafe tersebut, Madrid bakal dianggap kalah 3-0 di tangan klub yang sedang terancam degradasi itu, plus terancam sanksi denda. Dilansir Diario AS, Ilkay Gundogan ternyata sudah capai kesepakatan verbal dengan Barcelona. Ia setuju menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan gaji yang memadai. Meski Pep terus menahannya, kenyataannya Gundogan sampai sekarang belum juga diperbaharui kontraknya di Manchester City. Itulah sebabnya ia memilih tawaran lain. Kabar mengejutkan kembali dialami Barcelona. Mereka yang sudah akan ditinggal juru transfer mereka Matteo Alemany ke Aston Villa mendadak batal. Keputusan yang berubah dari Alemany untuk bertahan di Barca itu membuat semua pihak baik pemain maupun fans terkejut karena Deco, mantan pemain Barca, sudah hampir capai kesepakatan untuk menggantikan posisi Alemany.
Kabar terbaru datang dari Anfield. Liverpool telah merilis siapa saja pemain yang akan dilepas musim depan karena kontraknya akan habis dan tak diperpanjang. Secara resmi melalui official club, mereka yang akan pergi musim depan adalah James Milner, Roberto Firmino, Naby Keita, dan Alex Oxlade-Chamberlain. Striker Brentford, Ivan Toney telah didakwa bersalah dan telah dihukum berkat kasus judi yang menimpanya. Ia diskors dari semua aktivitas sepak bola dan yang berhubungan dengan sepak bola selama 8 bulan. Ia juga didenda sebesar 50.000 pounds. Beberapa hukuman itu berasal dari dakwaan 262 pelanggaran yang dituduhkan kepada Toney sejak Desember lalu. Penyerang berusia 27 tahun itu pun sudah mengakui tuduhan tersebut dan mengakui kesalahannya. Dilansir Football Italia, rombongan agen Kim Min-jae menanggapi isu seputar tercapainya kesepakatan transfer kliennya dengan MU. Mereka mengatakan bahwa itu sama sekali tidak benar. Selain itu, mereka bahkan menyindir MU dengan perkataan, "Kami belum tahu apakah klub yang dikabarkan sepakat dengan klien kami itu sudah masuk Liga Champions musim depan atau belum." Jelang leg kedua semifinal Liga Eropa antara AS Roma dan Bayer Leverkusen, Jose Mourinho melakukan cywar dengan menyatakan dalam konferensi persnya bahwa timnya telah memenangkan kompetisi ini karena mereka sudah berada di turnamen ini sejak awal. Tidak seperti mereka yang terlempar dari Liga Champions, layaknya Leverkusen, kata Mo dengan nada sindiran. Dari sisi Leverkusen, bos mereka Xabi Alonso juga menanggapi pernyataan Mourinho tersebut. Ia malah berbalik memperingatkan gurunya itu. Xabi Alonso berkata, "Memang benar saya telah belajar banyak dari Mourinho, tetapi saya justru memperingatkannya bahwa tidak ada guru dan tidak ada teman saat pertandingan nanti dimulai." Mantan Wakil Ketua Eksekutif Manchester United, Ed Woodward, mendapatkan pekerjaan pertamanya setahun setelah meninggalkan Old Trafford. Ed Woodward mendapatkan pekerjaan baru sebagai Direktur Non-Eksekutif di perusahaan e-sport eStars yang berfokus pada penggunaan e-sport untuk tujuan pendidikan di Timur Tengah. Ini tentu saja merupakan pekerjaan pertamanya sejak meninggalkan klub penghuni Old Trafford setelah bekerja di sana selama 16 tahun. PSG dilaporkan berusaha untuk mengontrak bomber Tottenham Hotspur Harry Kane. Laporan tersebut mengklaim bahwa penasihat sepak bola PSG, Luis Campos, telah mengadakan diskusi dengan perwakilan pemain untuk menentukan apakah kesepakatan itu masuk akal. Penyerang berusia 30 tahun ini hanya memiliki sisa kontrak lebih dari 1 tahun dengan London Utara yang secara alami menimbulkan spekulasi mengenai masa depannya. Presiden Inter Milan, Steven Zhang, telah mengkonfirmasi bahwa Simone Inzaghi akan bertahan sebagai pelatih musim depan. Hal itu disampaikannya selepas pertandingan Inter melawan AC Milan di leg kedua semifinal Liga Champions, dengan Inzaghi membawa Inter ke final Liga Champions lagi setelah 13 tahun. Sang presiden memberikan pujian atas ketenangan sang pelatih dan pekerjaan yang telah dilakukannya. Ada satu tim yang ingin dituju Neymar apabila hengkang dari PSG. Tim itu adalah mantan klubnya sendiri, Barcelona. Masalahnya, Barcelona sama sekali tidak menggubris keinginan pemain yang pernah berseragam Blaugrana selama 4 musim tersebut. Barcelona bahkan terkesan mengacukan. Laporan Relevo mengungkapkan satu-satunya pemain yang ingin didatangkan kembali oleh Barcelona adalah Lionel Messi. Neymar tidak pernah dan tidak akan pernah masuk ke dalam daftar tersebut. Kapten Meksiko dan pengoleksi caps terbanyak sepanjang masa, Andrés Guardado mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional pada hari Selasa. Pemain 36 tahun ini mengatakan sebelum Piala Dunia 2022 bahwa turnamen di Qatar akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk mencapai sesuatu untuk tim nasional. Guardado bermain dalam 181 pertandingan, rekor untuk Meksiko, dan mencetak 28 gol internasional dari 2005 hingga 2022.
Dikutip dari The Guardian, Arsenal telah memberikan izin kepada Granit Xhaka yang berpeluang meninggalkan Emirates Stadium setelah sempat melalui proses negosiasi perpanjangan kontrak. Xhaka kabarnya akan merapat ke Bayer Leverkusen. Proses kontrak dengan Leverkusen telah berlangsung dan ada ekspektasi bahwa kesepakatan dapat dicapai dengan transfer yang dapat bernilai 15 juta euro. Leverkusen akan berusaha keras untuk menyelesaikan kesepakatan ini dengan proses yang dipercepat dalam beberapa hari terakhir setelah mendapatkan informasi mengenai keinginan dari Xhaka. Investor Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, telah mengajukan tawaran yang lebih baik untuk membeli Manchester United. Sky Sport News melaporkan bahwa tawaran terbaru mendekati 5 miliar pounds diajukan ke Rain Group pada Selasa 16 Mei kemarin. Laporan itu menambahkan bahwa Sheikh Jassim yakin tawarannya yang direvisi adalah yang sangat kompetitif yang dia yakini akan sangat menguntungkan klub untuk maju baik di dalam maupun di luar lapangan. Dilansir Sky Sport, Real Madrid ingin mengontrak gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham, penyerang PSG Kylian Mbappe, dan bek kiri Bayern Munchen Alphonso Davies musim panas ini. Dilaporkan awal bulan ini bahwa pembicaraan berada pada tahap lanjut untuk Bellingham, tetapi belum ada tawaran resmi untuk gelandang berusia 19 tahun itu. Sedangkan untuk Mbappe dan Davies, Madrid juga masih berusaha untuk mendapatkannya. Striker Arsenal, Folarin Balogun, telah memilih untuk mewakili Amerika Serikat di tingkat senior dengan FIFA menyetujui permintaan dari US Soccer untuk mengubah kelayakan nasionalnya dari Inggris pada Selasa 16 Mei. Pemain berusia 21 tahun yang telah mencetak 19 gol di papan atas Prancis musim ini lahir di Brooklyn tetapi dibesarkan di London. Dia juga pernah memperkuat timnas Inggris U21. Keputusan Balogun untuk mewakili AS datang 5 minggu sebelum Inggris bermain di kejuaraan Eropa U21. Ex-Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule tak kuasa menahan air mata usai timnas Indonesia berhasil merebut medali emas SEA Games 2023. Dalam video singkat yang diunggah di Instagram, Iwan Bule sujud syukur setelah peluit panjang dibunyikan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada pemain, sambil menangis haru. Iwan Bule juga mengucapkan terima kasih kepada Indra Syafri dan juga kepada para pemain yang telah berjuang sekuat tenaga. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!